Kasus kekerasan terhadap ex-ketua tokoh adat Silaut resmi dilaporkan ke Kadif Propam Polri. Bengkulu, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, dugaan kasus kekerasan yang dialami mantan ketua tokoh adat Kenagarian Silaut, Hamuman DT Pandukorajo, resmi dilaporkan ke Kadif Propam Polri. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor registrasi 112412170000001. Kasus ini berawal dari perjuangan Hamuman dalam mempertahankan hak-hak tanah adat Kenagarian Silaut, yang diduga telah dikuasai oleh PT Sukses Jaya Wut. Menurut kesaksiannya, saat memperjuangkan tanah adat hukum adat Kenagarian Silaut, ia mengalami perlakuan tidak manusiawi, termasuk dugaan penembakan oleh 4 oknum PNS Polri yang bertugas di Polres Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Salah satu pelaku yang masih diingatnya berinisial Budi Setiawan. Kejadian kekerasan terhadap pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2002. Apa yang saya alami waktu itu adalah fakta. Sungguh miris melihat perlakuan oknum-oknum tersebut terhadap saya. Seakan-akan tidak ada lagi kebenaran di negeri ini. Demi uang, kezaliman bisa dibenarkan, ungkap Hamuman saat diwawancarai tim Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Bengkulu di kediamannya, Jumat tanggal 6 Februari tahun 2025. Tim PPWI Bengkulu yang dipimpin oleh Hidayat Saleh turut memberikan dukungan moral kepada Hamuman untuk tidak ragu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami mendukung penuh langkah hukum ini. Laporan ini telah resmi disampaikan kepada Kadif Propam Polri, dan kami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti serta memberikan keadilan bagi Hamuman, ujar Hidayat pada Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025. Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat adat. Dengan adanya laporan resmi ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade ini. PPWI Bengkulu bersama Hamuman berharap agar keadilan dapat ditegakkan, serta oknum-oknum yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan intimidasi ini dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sumber berita, Tim Red, Hidayat Saleh, PPWI Bengkulu. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Adat Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut. Kedatangan saya di sini, saya sebagai Kapolwil IPK.com dan organisasi profesi PPWI menyimak dan merasa terpanggil dengan permasalahan perjuangan panjang yang sangat melelahkan ini, apalagi sudah sangat banyak baik korban pemikiran, tenaga, materi, fisik dan psikis Bapak Haji Muman alami. Ya, karena logis permasalahan perjuangan ini, apa sebenarnya yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saudara pemilik Hidayat dari awak media. Alhamdulillah telah datang kepada kami Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Adat Kenagarian Silaut. Tetap merdeka, tetap semangat. Iya, benar, betul. Berkenaan dengan apa yang saudara tanya tadi sehubungan dengan perjuangan kami memperjuangkan hak masyarakat hukum adat dari tahun 1990. Iya. Hak masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan dirampas oleh PT Sukses Jaya dan dibekengi oleh oknum pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan seperti tanah ulayat. Bukti-bukti tanah ulayat kami sesuai dengan hukum adat. Basaso, Penjorani, Batunggu, penambangan, Bapanam, kuburan. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 telah diatur oleh pemerintah. Kemudian sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35. Apabila pemerintah menghendaki tanah yang ada di Kenagarian Silaut ini, boleh, nggak ada masalah. Akan tetapi harus menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian PT Sukses mendapat izin dari pemerintah pusat tanggal 19 September 2014. Di sana telah diatur oleh pemerintah
kami bukan anti perusahaan, cuman kami anti hak masyarakat desa ini. Iya betul. Apabila PT Sukses melakukan yang telah digarisbawahi oleh pemerintah, kami tidak ada persoalan. Sekarang tanah kami diklaim berdasarkan dengan keputusan Menteri yang saya sebutkan tadi, itu 1.183 hektar kebun masyarakat yang diklaim oleh PT Sukses Jawa. Seperti yang disampaikan Bapak, dijelaskan Bapak sama saya juga, bahwa lahan 1.085 hektar itu sudah ditanami oleh masyarakat, sawit, karet, dan tanah garapan masyarakat. Ya, Itu. ya. Ah, itu terletak di mana, Pak? Sebagian itu yang paling lebar itu di Blok 3. Di Blok 3 ya? Blok 3, itu Blok 3 itu bukan kami saja yang ngomong bahwa itu hak masyarakat. PT Sukses Jaya itu diperintah oleh Menteri berdasarkan izin 776 776. Betul. Menhub 2 Remangi 2014. Iya. Setelah PT Sukses mendapat izin dari Menteri 1 tahun, Iya. dia harus melaksanakan tata batas. Tata batas betul, penetapan itu. Ah. Maka di sana berbunyi, setahun setelah mendapat izin, Ya. PT Sukses wajib melaksanakan tata batas. Kesimpulannya apa? PT Sukses melaksanakan tata batas area kerja IUPH KHPT PT Sukses Jawa itu tanggal 19 Juni 2017. 17. Dari hasil pengasahan tata batas tersebut, dari titik 1 sampai ke titik 58, 5 kilo 800 meter, Ya. itu semuanya kebun sawit, kebun karet, Ya. kebun sawit, kebun karet, milik masyarakat. Betul. Maka kami mengharapkan dengan Bapak Presiden yang sekarang ini Prabowo Subianto, sesuai dengan misi beliau, Ya betul. kami mengharapkan hak-hak kami dikembalikan kepada yang pemilik. Kalau mereka ingin lahan kami sesuai dengan SK halaman 8 UB, dia harus payah dengan kami PT Sukses, nego dengan kami, bukan dengan pemerintah, sesuai jalur yang telah ditetapkan oleh Menteri. Jelas sekali. Di dalam SK Menteri itu cukup jelas. Setelah dilaksanakan penataan batas area kerja IUP HHK PT Sukses Jawa, terkandung tanah masyarakat. Apabila dihendaki, di PT Sukses wajib melaksanakan penyelesaian dengan pihak yang bersangkutan. Sekarang apa? Saya aja sekarang udah 4 kali penjara untuk memperjuangkan hak masyarakat. 1 kali ditembak, ini tembusnya. Saya aja sekarang udah 4 kali penjara untuk memperjuangkan hak masyarakat. 1 kali ditembak, ini tembusnya. Tembus. Betul, betul. Tembus. Maka pengharapan saya dengan Presiden Republik sekarang ini sesuai dengan misi beliau, hak masyarakat dikembalikan kepada masyarakat. Kalau perusahaan butuh dengan lahan tersebut, ya tanggung jawab mereka sesuai dengan perintah Menteri. Bapak melakukan mengirimkan surat terbuka untuk Bapak Presiden Prabowo, Presiden kita Republik Indonesia, melalui lembaga swadaya masyarakat hukum adat Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut ini. Apa yang sudah Bapak ada tanggapan? Apa belum? Sampai hari ini belum ada respon dari pihak pemerintah pusat. Oke. Cuman kami mengharapkan bantuan dari media Ya. supaya dapat dipublikasi semaksimal mungkin. Ya. Karena perjuangan kami ini sudah 34 tahun. Dari tahun 1990 berjuang Ya. mempertahankan hak masyarakat hukum adat, namun sampai sekarang di backing terus oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sudah banyak mafia-mafia yang tidak jelas, Ya. sudah tuh campur tangan mafia-mafia sampai hak masyarakat yang terzolimi belum ada titik jelas dan titik terangnya untuk bisa diperjuangkan atau dikembalikan kepada rakyat kembali. Belum. Sampai hari ini belum ada. Belum ada titik. Sedikit pun belum ada. Belum ada. Nah, Belum ada.
Di sana Bapak pernah ada permasalahan konservasi waktu di zaman Bapak Jokowi. Saya lihat ada postingan Bapak bahasa janji Pak Jokowi. Apa yang sebenarnya harus yang dilakukan? Ada pernyataan Pak Jokowi waktu itu, apakah memang ada penyampaian dengan bahwa permasalahan ini akan cepat diselesaikan, akan cepat ditindak tegas, akan cepat dikembalikan atas dasar-dasar hak masyarakat yang terzolim? Ya, kami yang sebenarnya kami ini orang bodoh. Iya betul. Pendidikan kami kelas 3 SD. Iya. Cuman karena hidup udah lama, tentu tahu selahnya sedikit-sedikit dengan petunjuk teman-teman. Iya betul. Memang Pak Presiden Joko Widodo dulu pernah mengatakan di dalam sidang kabinet bahwa beliau akan merencanakan caranya menyelesaikan tanah-tanah masyarakat yang telah dipakai oleh masyarakat, ada perkampungan. Kalau memang pihak perusahaan itu tidak mengakui, cabut aja posisinya, kata Pak Presiden. Memang itu viral. Sekarang tidak ada lagi, nggak ada. Itu juga belum juga tersentuh, Bapak. Belum. Waktu di zaman kepemimpinan Presiden kita Joko Widodo. Belum ada penyelesaian. Berarti benar-benar perjuangan ini sangat melelahkan. Tapi saya merasa terpanggil di sini, Pak. Bapak udah faktorku, sedangkan saya masih muda. Bapak masih tua. Untuk kebaikan, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil, kita memang perlu tetap semangat, Pak. Iya, saya terpanggil dengan sejarah. Iya. Karena sejarah itu membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam sekarang. Kenapa? Di sana tanah yang diperjuangkan oleh masyarakat selalu, terutama kami dari lembaga swadaya masyarakat, itu tidak menyalahi dengan ketentuan-ketentuan pemerintah, regulasi pemerintah yang telah diatur. Baik pun keputusan Mahkamah Konstitusi melindungi hak masyarakat, baik 35 dan 34. Kemudian kita kembali dari awal Undang-Undang nomor 1945, pasal 28. Hak-hak masyarakat itu harus dijaga, dipelihara. Masyarakat itu dapat mempertahankan hak hidup di atas bumi Nusantara. Pemerintah pusat saya rasa belum nampaknya, kalau regulasi yang dibuat cukup melindungi hak masyarakat. Izin itu aja yang tanggal 2014 itu pemerintah cukup mengatur di sana. Cukup. Kewajiban PT Sukses itu satu pun tidak pernah ditemui. Kemudian terakhir izin itu, apabila tidak ada kerja nyata dalam 2 tahun, Iya betul. di halaman 9 bagian 9, itu izin itu batal dengan sendirinya. Iya. Sekarang dia bercokol juga. Iya. Tetap bercokol. Iya. Dari tahun berapa itu tetap dengan dibatalkannya SK untuk dia melanggar Masyarakat itu tidak menyalahi dengan ketentuan-ketentuan pemerintah, regulasi pemerintah yang telah diatur. Baik pun keputusan Mahkamah Konstitusi melindungi hak masyarakat, baik 35 dan 34. Kemudian kita kembali dari awal Undang-Undang nomor 1945, pasal 28. Hak-hak masyarakat itu harus dijaga, dipelihara. Masyarakat itu dapat mempertahankan hak hidup di atas bumi Nusantara. Pemerintah pusat saya rasa belum nampaknya, kalau regulasi yang dibuat cukup melindungi hak masyarakat. Izin itu aja yang tanggal 2014 itu pemerintah cukup mengatur di sana. Cukup. Kewajiban PT Sukses itu satu pun tidak pernah ditemui. Kemudian terakhir izin itu, apabila tidak ada kerja nyata
dalam 2 tahun Iya betul. di halaman 9 bagian 9 itu izin itu batal dengan sendirinya. Iya. Sekarang dia bercokol juga. Iya. Tetap bercokol. Iya. Dari tahun berapa itu tetap dengan dibatalkannya SK untuk dia melanggar ini untuk penetapan itu dari tahun berapa itu? Izinnya kalau kita baca SK tanggal 19 September 2014, dia mengajukan izin 2013. Dia mendapat rekomendasi 2014. Berarti dari 2014 itu seharusnya dia melaksanakan penataan batas itu tahun 2015 akhir. Iya. Tapi dilakukan di tahun 2017. Di sana cukup jelas. Orang PT Snorkeling itu yang ngomong bahwa hasil titik batas akhir IU PPK Sukses Jayawut itu traik batasnya sama. Ada 2 berita acara yang saya ambil yang dibuat oleh PT Snorkeling. Saya minta dua berita acara. 2 berita acara itu traik batasnya sama, vegetasi batasnya sama. Dari titik 1 sampai 58 itu semuanya milik masyarakat, hak masyarakat, kebun sawit masyarakat, tanah garapan masyarakat. Maka sekali lagi saya bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo, saya mendukung beliau. Saya nggak ada milih DPR, saya nggak ada pilih. Saya kok milih Prabowo demi Allah. Karena menurut saya selama ini DPRD itu bukan saya memaki, mencaci maki, bukan menampakkannya. Progres dari DPRD tingkat 2 itu, yang jelas tingkat 2 ya, belum ada dia menampakkan talinya untuk membela hak masyarakat. Belum ada. Seharusnya mereka sebagai wakil rakyat kita, sebagai jembatan-jembatan untuk apa permasalahan-permasalahan, baik apalagi ini masalah hak masyarakat kecil yang telah lama betul-betul terzolimi. Belum ada gebrakan-gebrakan mereka. Belum ada. Ya sebenarnya saya pernah mendengar di HP itu kan. Ya, bukan kita menghampakan ini ya, fungsi mereka. Ya sebenarnya itu kan wakil kita. Iya betul. Seharusnya harus dia perjuangkan hak kita. Karena dia memberi naik kepada dia. Iya. Coba baca DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah. Iya. Berarti dialah kita beri naik, beri wakil untuk memperjuangkan hak-hak kita yang terzolimi. Iya. Ternyata sekarang belum apa. Saya udah 65 tahun sekarang. Progres dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperjuangkan hak masyarakat. Contoh ini, kebun sawit kita bersama dieksekusi. Tanahnya tanah selaut, yuridisnya diulang. Ini tidak luar konteks. Iya, luar dari. Betul. Ini satu contoh. Tapi ini walaupun di luar konteks, tapi dia masih di Kabupaten Pesel. Ya. Ya, karena bapak-bapak sebagai tokoh, ya, saya merasa terpanggil kena jiwa untuk membela hak yang terzolimi. Nah, maka itulah dari sebuah acara podcast kami lakukan. Inilah keluh kesah Pak Muman. Kami merasa terpanggil dengan adanya beliau sudah berkirim surat ke Bapak yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini surat terbuka mereka minta lakukan berdasarkan minta jembati dengan saya sebagai Kaperwil se-Sumatera Media IPK.com. Pak Haji Muman, Pak Hendri, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Adat dan Negarian Silaut, Kecamatan Silaut.